Oke, kembali lagi bersama MSC Baswara 2021. Di sini saya akan membahas analisis regresi linier sederhana. Untuk pertama-tama kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Definisi dari regresi sendiri merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen atau bisa kita sebut dengan variabel bebas, atau juga kita bisa menyebutnya X terhadap variabel dependen atau Y, atau juga disebut variabel terikat. Nah, pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dapat menggunakan uji regresi linier sederhana. Artinya, jika hanya ada satu X, maka kita dapat menggunakan regresi linier sederhana. Sebaliknya, jika variabel independen berjumlah lebih dari satu, maka yang dilakukan adalah uji regresi linier berganda. Kemudian kita masuk ke persamaan regresi linier sederhana, di mana persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y sendiri adalah variabel dependen atau variabel terikat, A adalah nilai intercept atau konstanta, B adalah koefisien regresi, X adalah variabel independen atau variabel bebas. Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi linier sederhana, kita harus memenuhi asumsi kenormalan. Untuk kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi. Nah, peneliti menggunakan sampel sebanyak 30 orang. Untuk datanya, nanti bisa cek di description box atau nanti saya kirim ke WA ya. Oke. Nah, kita masuk ke uji normalitas, di mana kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini H0 artinya data berdistribusi normal, dan H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita tentukan taraf signifikasinya. Biasanya taraf signifikasi itu 5% atau 0,05. Kemudian kita tentukan kriteria ujinya, di mana jika nilai signya atau nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data berdistribusi normal. Sedangkan sebaliknya, jika kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima dengan data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita tentukan statistika ujinya dengan menggunakan nilai sig. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Nah, di sini sudah saya masukin datanya. Kemudian kita klik Analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, kemudian satu sampel. Nah, kemudian kita pindahkan variabel motivasi dan prestasi, kemudian kita centang normal, kemudian oke. Nah, di sini muncul outputnya. Nah, di sini di outputnya itu diketahui nilai assume site-nya itu untuk variabel motivasi adalah 0,887, sedangkan untuk variabel prestasi yaitu 0,202. Nah, di sini itu 0,887 sama 0,202 itu lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data motivasi dan prestasi itu memenuhi asumsi kenormalan, di mana H0-nya diterima tadi.
Oke, untuk selanjutnya kita ke regresi linier sederhana. Nah, di sini sama seperti tadi kita definisikan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana H0 adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi, sedangkan H1 ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi. Kemudian kita tentukan taraf signifikasinya 5% dengan kriteria uji jika nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap prestasi. Sedangkan sebaliknya jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Kemudian kita tentukan statistika ujinya menggunakan nilai signifikasi. Kita kembali ke SS, kemudian kita regression linier. Lalu untuk motivasinya kita masukkan ke independen, prestasinya kita masukkan ke dependen. Kemudian oke. Nah, di sini ada output model summary, ANOVA, dan koefisien yang akan kita gunakan. Untuk output dari ANOVA sendiri, berdasarkan tabel ANOVA, diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,00, yang mana kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Oke, selanjutnya masuk ke output yang kedua, yaitu output model summary, di mana diketahui nilai koefisien kolerasi sebesar 0,916. Di mana di sini koefisien kolerasi itu menggambarkan kuat hubungan secara linier variabel motivasi dengan variabel prestasi. Kemudian di sini ada koefisien determinasi yaitu sebesar 0,839 atau 83,9%, yang artinya besar pengaruh variabel dependen, variabel independen, variabel motivasi terhadap variabel dependen atau variabel prestasi itu sebesar 83,9. Sedangkan 16,1 atau sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian. Kemudian untuk output yang ketiga ada tabel koefisien, yang mana dari output ini kita bisa tahu persamaan regresi linier sederhana yang terbentuk, yaitu Y sama dengan 58,216 ditambah 0,301 X1, karena kan X-nya ada 1. Nah, di sini artinya dimana ini kan konstanta. Konstanta itu menunjukkan ketika variabel motivasi bernilai 0, maka prestasi siswa kemungkinan sebesar 58,216. Sedangkan di sini B ya, atau koefisien regresinya sebesar 0,301 itu menunjukkan bahwa variabel motivasi itu koefisiennya sebesar 0,031, yang artinya perubahan motivasi secara positif akan mempengaruhi prestasi. Nah, secara sistematisnya, jika meningkat satu
poin motivasi, maka akan meningkatkan prestasi siswa sebesar 0,301. Oke, itu dia penjelasan mengenai analisis regresi linier sederhana. Untuk selanjutnya, sekian dan terima kasih.